Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi at'amana wa sabada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan syafaat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti pelajaran daring kepada daring yang keempat. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang materi kita yang sini masuk teknik dasar otomotif. Yang akan kita bahas ialah pengenalan alat ukur mistar baja. Apa mistar baja? Nah, mistar baja itu penggaris ya, tapi dia baja atau yang sering kita sebut itu besi. Ini mistar baja ini sering kamu gunakan ketika di kelas alat bantu ATK kamu ini. Oke, tapi di otomotif kita ini pakai mistar baja ini. Apa kegunaannya, Pak? Nah, nanti kita bahas. Oke. Nah, di sini ada pengertian mistar baja. Mistar baja adalah alat ukur dasar pada bengkel kerja mesin. Alat ukur ini dapat dikatakan alat ukur yang kurang presisi. Kenapa? Karena ia hanya melakukan pengukuran paling kecil sebesar 0,5 mm. Tidak melayani oleh mistar baja. Udah, dengan demikian alat ukur ini tidak dapat digunakan untuk melakukan pengukuran sampai 100 mm atau 0,01 mm. Nah, artinya mistar bajamu ini tidak banyak dipergunakan, makanya jarang nampak di bengkel. Nah, mistar baja sama dengan pengukurannya sama seperti alat ukur jangka sorong, melainkan jangka sorong lebih teliti. Nah, jangka sorong itu lebih teliti daripada mistar baja. Sedangkan mistar baja lebih ringan atau lebih simpel daripada jangka sorong. Tapi mistar baja ini kurang ketelitiannya. Kalau di jangka sorong ada 0,02 atau 1/1000 ada. Kalau sini enggak, hanya 0,5 aja. Oke, lanjut ya, kita bahas. Nah, di sini ada jenis mistar baja. Jadi mistar baja itu ada yang sering dipakai pada bengkel itu ada kerja mesin mempunyai ukuran yang berbeda-beda, tetapi pada umumnya panjang mistar baja adalah 150 mm sampai dengan 300 mm. Nah, dengan skala ukur terdiri satuan setengah milimeter dan satuan milimeter. Nah, jadi mistar baja yang dipergunakan di bengkel itu ada 150 sampai dengan 300 mm. Sedangkan yang kamu pakai mistar baja seperti biasa biasanya kamu pakai untuk alat ATK itu panjangnya sampai dengan 30 atau 60 mm saja. Sentimeter ya, sentimeter. Sini kita mempunyai 150 sampai dengan 300 mm. Nah, lanjut. Di sini ada contoh pengukuran mistar baja. Nah, seperti yang kamu lihat itu ada yang A mengukur panjang. Nah, yang B mengukur garis tengah lubang. Sedangkan yang C mengukur lebar lubang dan yang D mengukur tebal suatu benda. Ketika kamu lihat mistar baja ini, kamu akan membayangi namanya alat ukur jangka sorong. Sama seperti jangka sorong. Iya, sama. Nah, mengukur panjang, cara pengukurannya pun sama. Angkanya pun sama. Cuma lebih gampang mistar baja. Kenapa? Karena mistar baja hanya ada pengukuran. Kalau di jangka sorong ya, jangka sorong ada pengukuran skala utama, skala Vernier, dan hasil pembaca. Nah, sedangkan di mistar baja dia hanya skala utama saja, tidak ada skala Vernier dan hasil pembaca. Dia skala utama dan itulah hasil langsung presisi yang keluar. Itu contoh cara pembacanya, cara penggunaannya ya. Nah, mengukur garis tengah lubang, tengok garis tengah lubang ini. Kalau kita memakai jangka sorong, kita ada namanya alat ukur jangka sorong itu di bagian insit jaws itu untuk bagian pengukur bagian dalam. Nah, kalau mistar baja dia hanya mengukur garis tengah lubang menggunakan pengukuran yang presisi aja. Dia hanya mengukur kesejajarannya aja gitu pada media yang akan diukur. Sedangkan yang jangka sorong kan tidak, dia ada insit jawsnya. Oke, baik. Di sini ada mengukur lebar lubang. Nah, lebar lubang itu sendiri, ya, lebar lubangmu itu sendiri, dia kalau pakai jangka sorong dia ada insit jaws, menggunakan insit jaws bagian rahang dalam. Sedangkan yang alat ukur mistar baja, dia tidak pakai yang namanya insit jaws atau rahang dalam, tidak ada.
Dia hanya mengukur sesuai kepresisiannya aja gitu. Nah, sedangkan yang D ada mengukur tebal benda atau media yang akan diukur. Untuk mengukur di bagian ini, ya, kalau di jangka sorong, dia ada pengukuran pakai alat ukur di bagian rahang luar atau outside jaws. Sedangkan yang di sini nggak ada rahang luarnya, tapi cuma satu, nggak dua seperti jangka sorong. Baik, saya rasa cukup. Kita lanjut ya. Di sini ada cara membaca Mister Baja. Nah, cara membaca Mister Baja sendiri itu, ya. Mister Baja itu cara membacanya sama seperti membaca alat ukur jangka sorong. Yang membedakan ialah kalau jangka sorong itu ada skala utama, skala Vernier dan hasil pembaca, sedangkan di Mister Baja ini hanya skala utama. Nah, untuk cara pengukurannya itu ada kamu tengok angka 1, 2, 3, dan 4 sampai dengan 5. Nah, sedangkan 1 itu kita masuk di bagian 1 cm. 1 cm sama dengan 10 mm. Artinya kalau dia 20 cm, 20 mm, 20 cm, sorry ya, 20 cm sama dengan 2 cm sama dengan 20 mm. Sorry ya, agak terbelit. Jadi di titik 1 yang pertama itu masuk bagian milimeter. Hitungan 1, 2, 3 dan yang garis tengah itu sebelum di angka 1 ada garis tengah, itu masuk di bagian angka 5. Titik yang tengah itu masuk di bagian angka 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm. Sedangkan sentimeternya 1, 2, 3, 4, dan 5. Dia pakai koma ya, 1,5 atau 2, 2,5 atau 3, 3,5. Kalau dia di milimeternya 10, 15, 20, 25. Oke, baik, langsung saja kita masuk slide selanjutnya. Di sini ada soal ya. Soalnya itu berbunyi, sebutkan ketelitian pada alat ukur Mister Baja. Ketelitian itu ada berapa? Silakan kamu cari searching di internet. Nah, yang kedua, sebutkan 4 macam ukuran panjang yang terdapat pada alat ukur Mister Baja. Jadi kalau jangka sorong itu ada ketelitian kepanjangnya itu untuk pengukurannya 0,25, 0 sampai dengan 25, 25 sampai dengan 50, 50 sampai dengan 75, 75 sampai dengan 100 dan selanjutnya. Nah, sedangkan yang di alat ukur Mister Baja, kamu cari searching di internet. Sebutkan 4 macam panjangnya di Mister Baja. Oke? Yang keempat, di sini ada gambarkan hasil pembaca pada ukuran 3,5 atau 35 mm dan beri garis keterangan seperti pada contoh lembar 6. Seperti saya bilang tadi, kalau 3,5 artinya 3 di garis tengah, ya kan? Kalau di cm, sedangkan di milimeternya itu 35 mm. Itu sama aja Pak, sama. Kita tengok ini. Di angka 1 dia itu 1 cm, sedangkan di milimeternya dia 10 mm. Artinya dia kalau tadi kita bilang 35 ya, 35 mm atau 3,5, dia di garis di angka 3 tapi di titik koma yang ini atau garis yang agak lebih panjang tapi tidak mempunyai angka, itu dia koma 5, hitungannya kelipatan 5 ya, atau 35 mm. Nah, jadi soalmu itu dan beri garis keterangan seperti pada contoh lembar. Jadi soalmu yang nomor 3 tadi kamu buat seperti ini, kamu hanya menggaris di mana garisnya itu kamu tunjukkan angka yang keberapa. Kamu hanya buat seperti ini yang nomor 3 ini. Oke, baik. Nah, mungkin sampai situ saja pertemuan kita ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau kurang jelas silakan kamu buka kembali YouTube-mu ini, kamu dengarkan kembali, atau kurang lebih jelas lagi kamu searching lagi di internet. Oke, mungkin sampai situ saja. Semoga bermanfaat dan semoga ujiannya lancar-lancar saja. Tidak ada kendala yang lain-lain. Oke, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.